Halo, jumpa lagi di channelnya Sekolah Sahabat Primary, The Sekolah Sahabat Primary. Karena it's long time ago, udah lama sekali kita nggak jumpa, kurang lebih mungkin 2 bulanan ya. Dua bulanan kita nggak review pelajaran Sekolah Sahabat. Bukan berarti kita nggak belajar Sekolah Sahabat ya. Bukan berarti Bang Fraska nggak belajar. Siapa bilang Tetap belajar. 1 bulan nggak aku belajar terus. Iya, walaupun kita nggak bikin reviewnya, tapi kita tetap anak-anak primary harus belajar Sekolah Sahabat di rumah. Penyebabnya 1, kita kan 2 bulan itu masuk sekolah kan mungkin kan habis kayak libur panjang rasanya. Terus kan masuk sekolah, waduh bikin lagi Ya, itu. Jadi masuk sekolah juga perlu persiapan ya. Ada kesibukan yang harus disiapkan oleh Praska. Oke, perpendek waktu, kita langsung aja mulai. Kita belajar review pelajaran Sekolah Sahabat kita yang keberapa itu, Bang? Yang keempat ya. Judulnya apa tuh? Judulnya Orang Kristen yang Percaya. Pekabaran mengenal Allah telah mengubah hidupku. Oke. Pekabaran mengenai Allah mengubah hidupku. Nah, jadi ada judulnya nih. Pekabaran apa? Lalu siapa yang diubahkan ya? Ayat ini apa? Nanti lah. Ayat hafalan kita terdapat di 2 Korintus 5 ayat 17. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru, yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. The past is the past, the future is the future. Oke. Jadi maksudnya jadi kita pikir kan, misalnya kan pertama hujan deras, banjir kan. Nah, ada hujan deras lagi, kita pikir oh nanti banjir lagi, naik ke atas. Tapi tiba-tiba nggak banjir, gitu. Kayaknya kita nggak tahu apa yang akan datang, apa yang Tuhan lakukan, apa yang akan terjadi kemudian. Tuh teman-teman dengerin tuh ya. Oke, lanjut Praska. Pierre dan Mary menangkap ulat bulu kecil, kan? Terus ditaruh di dalam mangkuk, dan Mary menambah ceritanya di sini. Jadi ini belum cerita sebenarnya ya. Kan pasti teman-teman kalau punya buku Sekolah Sahabat kan ada cerita tentang orang-orang gitu. Sebelum masuk ke ceritanya. Oke. Nah, ceritanya yang di sini yang pendek itu ini tentang ada 2 anak bernama Pierre dan Mary yang menangkap ulat bulu, terus menaruhkan di dalam mangkuk, dan kayaknya mereka memeliharakannya ulat bulu tersebut ya. Iya, karena kan mereka taruh kayak buat potongan tongkat kayu, sama setiap hari dikasih daun. Nah, suatu hari mereka melihat ulat bulu itu menjadi kepompong. Itu rare loh. Aku belum aja pernah lihat yang jadi kepompong. Ulat bulu yang berubah menjadi kepompong ya. Nah, teman-teman udah pernah lihat belum ya? Udah pernah, dari rarest ya. Jarang terjadi, tapi apalagi di zaman sekarang ya. Ya, hebat banget loh. Tuhan juga bikin metamorfosisnya hebat banget. Betul. Soalnya dari tadi kecil ini tebal. Betul. Jadi dari ulat bertransformasi menjadi kupu-kupu ya nanti ya. Iya, nanti. Nah, terus ibu mereka bilang bahwa ulat itu telah menjadi kepompong yang tadi kita bilang. Suatu hari kepompong itu gerak-gerak. Pasti teman-teman tahu. Terus keluarlah kupu-kupu dari itu. Pasti teman-teman tahu kalau sudah waktunya, kayaknya sekitar 1 atau 2 minggu, kepompongnya udah jadi kepompong. Terus 1 atau 2 minggu kita tunggu, nanti gerak-gerak sendiri dianya, terus keluar gitu. Oke. Nah, terus di sini dan
seekor kupu-kupu cantik. Nah, dan hal menakjubkan, aku juga nggak tahu gimana ya Tuhan bikin dari ulat yang menjijikan jadi kupu-kupu cantik. Dari ulat yang mungkin dibuang orang tidak mau, tiba-tiba dia berubah menjadi seekor kupu-kupu ya, apa cantik ya, berwarna indah. Warnanya juga dan pas sebelum macam-macam. ulat itu juga hijau gitu aja, atau nggak coklat gitu kosong warnanya, atau Oke. nggak warna daun mati gitu. Oke, lanjut. Karena ini cerita pelajaran Alkitab adalah orang-orang macam ulat bulu itu yang jahat. Ulat bulu kan maksudnya jahat kan, menjadi kupu-kupu cantik atau baik. Tapi satu ini menetap, walaupun sudah mendengar, dia menetapkan untuk Tidak berubah. menjadi ulat terus saja gitu. Ini bagus ceritanya. Jadi ceritanya adalah bahwa Tuhan bisa mengubahkan orang yang buruk, orang yang jahat gitu ya, diubahkan bisa menjadi apa? Perbuatan baik ya, perbuatan jadi cantik, kupu-kupu yang baik dan baik. Tetapi katanya tadi ya, di sini orang yang diceritakan adalah orang yang tidak mau berubah dari ulat bulu yang sangatlah menjijikan atau dibuang terus-menerus. Dan tetap menjadi ulat bulu ya. Terus. Tetap tidak mau diubah oleh Tuhan. Oke. Walaupun sudah mendengar. Nah. Karena dia mismengerti. Apa yang dia mismengerti itu? Iya, nanti kita dengar. Nah, teman-teman, jadi kita mulai suatu hari. Filipus kan di penjara. Nah, dianya sudah dilepaskan dari penjara, mungkin bantuan malaikat. Dan di sini dia pas keluar dari penjara, dia menghirup udara segar. Jadi teman-teman kalau tahu Filipus, coba tulis di dalam komen bawah. Aku aja belum tahu banyak tentang Filipus. Apa yang teman-teman tahu tentang Filipus ya? Boleh share dan komen di bawah ini ya. Iya. Oke. Nah, terus kan ya sangatlah indah untuk bekerja bagi Tuhan. Pasti kalau kita mengerti semuanya, jadi senanglah kita bekerja kalau untuk Tuhan. Good. Karena dia memang begini. Pas dia keluar lagi jalan di jalanan, di pasar ya, orang-orang menyapa dia juga menyapanya. Nah, laki-laki dan perempuan semua menyapanya, dan dia tersenyum kembali. Dan kota itu, ya mungkin dulu kota itu kayak kota menjijikan. Karena bukan menjijikan, maksudnya ya mungkin agak-agak kotor gitu. Karena banyak yang kena sakit di situ. Jadi kalau kita masuk kota, kayak ini kota Samaria ya yang diceritain, dia masuk kota Samaria pasti bisa lihat di tembok-temboknya kan zaman dulu kalau orang sakit gak ada treatment hospital, you must sleep outside, like orang sakit kusta harus keluar, nggak boleh itu, dan you have to go out from the house ya. Nggak boleh tinggal keluarga, minta makanan dari keluarga. Ya sedih, harus ngelem keluarga, tidak boleh datang, harus meletakkan di depan pintu rumahnya ya. Nah, tapi dulu kan begitu, ada yang lumpuh, ada yang buta, ada yang tuli, ada yang nggak bisa bicara, ada yang nggak bisa cium. Nah, sekarang semuanya itu tidak ada. Semua nabi-nabi Tuhan membuat itu sembuh, yang tuli, yang cacat, yang tidak bisa melihat, yang kaku, yang tidak bisa melihat, yang gemetaran, yang sakit kusta, yang semuanya lah. Nah, karena itu jadi kenyataannya hampir tidak ada orang yang sakit di sana. Karena terus, nabi-nabinya menyembuhkan mereka ya. Dan terus banyak roh jahat keluar juga dari situ. Jadi kan pasti teman-teman tahu kalau dengar cerita Elia, dulunya kan Raja Ahab yang di situ. Kota Samaria itu dulunya kan kota Israel yang jahat. Nah, mungkin
itu karena roh jahat dihilangkan jadi baru. Jadinya dari kota Samaria yang ulat bulu jadi kota Samaria kupu-kupu yang dan bagus dan cantik. indah ya. Oke ya. Oke. Nah, Sudah dapat terus poinnya ya. Oke. suatu hari ada seorang bernama Simon, bukan Simon Petrus ya, Oke. Simon, namanya Simon aja. Melihat Filipus melakukan mukjizat-mukjizat itu. Menyembuhkan orang-orang ya. Iya. Oke. Dia juga Menolong orang-orang. iya, dia Hmm. kagum. Nah, Hmm. kalau teman-teman mau tahu siapa itu Filipus, dia adalah dukun. Hah? Dukun? Iya, dia dukun. Oh, kayak tabib ya. Tabib. Nah. Jadi dia menggunakan tipuan-tipuan gak beneran kayak Untuk magic, menyembuhkan. tipuan-tipuan Oke, itu untuk menunjukin misalnya air tiba-tiba dianya gini-gini doang menjadi Berubah anggur. ya. Itu semua orang kagum, tapi kan tipu-tipuan. Yang paling benar yang paling benar adalah yang mukjizat dari Tuhan itu doang. Amin. Lahir aja udah mukjizat dari Tuhan. Betul. Amin. Oke. Kalau kita kalahin misalnya mama aku nikah dengan orang lain, wah akunnya berarti nggak ada juga. Benar Iya, kan? karena mama kawin apa jadi ada abang kan pastilah. makanya. Iya. Itu aja udah Suatu grateful. keajaiban ya. Iya betul. Oke. Nah, Kita. kan iya, banyak orang yang lihat Simon sampai terdesak-desak. Jadi misalnya satu table orang berebutan untuk Iya, melihat, lihat berdesak-desakan. Oke. Iya, dia pikir itu wah itu kenapa gitu. Mukjizat. Sampai diundang di pesta-pesta membayarnya untuk tipuannya gitu doang. Dibayar padahal Oke. dibayar yang mahal zaman itu kan itu bagian barat kan. Ya. Nah, jadi kan mungkin pas itu masih pakai koin. Nah, sayang banget walaupun cuma satu koin. Soalnya satu koin itu untuk bayaran 1 hari kerja. Upah untuk bekerja dalam satu Iya. hari. Oke. Satu koin. Itu untuk membayar si Filipus. Iya. Oh. Enggak Simon. Oh, untuk membayar si Simon. Jadi kan misalnya dia bilang 5 koin. Wah, udah habis 5 hari. Oh, jadi Simon itu dibayar sama orang-orang. Iya, karena dia melakukan tipuan-tipuannya. magic ya. Dibayar sama orang. Oke. Tapi itu aja 1 hari itu 1 koin doang. Iya. Gak kayak kita sekarang kan karena pakai uang kertas kan. Di barat dulu kan 1 koin 1 hari. Kita bisa satu hari 5.000 rupiah begitu masih bisa beli makanan. Di sana satu hari koin. 1 koin. Iya, loh. upah kerja pada waktu itu 1 koin itu sama dengan upah kerja 1 hari ya. Jadi misalnya kita lihat misalnya, coba teman-teman pikir, kita lihat itu Simon. Nah, terus teman-teman kagum. Nah, teman-teman kasih 5 koin, wah udah habis 5 hari. Biaya 5 kali. Iya, kerja. 5 hari kerja, sayang Ya. lah. 1 hari aja udah. Betul. Nah, Jadi apa yang terjadi antara Simon dan Filipus? kan karena dia lihat mukjizat-mukjizatnya, dia juga kagum mau membuat juga. Oh, Simon tuh jadi kagum melihat Filipus ya. Yang Oke. melihat Filipus, dia Oke. juga mau mengambil bagian. Ya. Jadi karena itu Simon dibaptis. Oh. Tapi enggak lah, nanti. Ah. Nah, kan dibaptis, terus suatu hari Filipus menemukan Petrus sama Yohanes. Dia merangkul kedua-duanya, kan pasti senang dong. Kan apa namanya? Ngajak ya, diajak. Iya ya kan sama- nabi-nabi pekerja Tuhan sama-sama kan begitu. Ya. Nah, Yohanes sama Petrus jadi mengikut bagian dengan Filipus. Oke. Nah, kan ada orang-orang di situ kan meminta Roh Kudus. Simon juga ikut untuk meminta Roh Kudus. Nah, terus Petrus sama Yohanes menurunkan tangannya, memberikan Roh Kudus.
tapi cuma satu yang tidak dapat. Simon. Simon. Karena Nah, Simon tuh niatnya berbeda pada waktu bukan, awal. dia bukan niat berbeda, pemikiran yang salah. Jadi dia ikut tuh jadi supaya mendapat ilmu ya. bukan dapat ilmu juga. Jadi ya mungkin ya dianya kan mungkin dianya mau terkenal kan. Iya. Jadi dia juga mau. Iya. Nah, terus kan ini mukjizat hebat kan dari Tuhan yang gak ada kalau magic yang di show-show begitu kan cuman tipuan gitu. Nah, dia pikir itu adalah tipuan yang paling hebat. Dia tidak tahu bahwa itu datangnya dari Allah. Dia pikir yang itu sebenarnya. Dia pikir Filipus itu juga punya ilmu tipuan yang lebih hebat dari dia gitu ya. Petrus sama Yohanes. Iya. Tapi sebenarnya mukjizat yang dari Tuhan yang Maha Pengasih. Iya. Jadi mungkin karena itu kan Roh Kudus kan ya penggantinya Tuhan kan di bawah. Lalu gimana tuh? Mungkin kan karena dia dengar kan dianya nggak bisa dilihat kan. Iya. Nah mungkin karena begitu kan Roh Kudus juga like a living thing gitu. Lalu si Simon gimana tuh waktu dia nggak dapet kan selesai kan. Suatu hari Petrus sama Yohanes karena itu ya Pak dia bilang tipuan paling sempurna kan. Nah karena dia juga mau menumpangkan Roh Kudus kepada orang-orang lain, menumpahkan tangannya. Jadi tapi dengan cara yang tidak respect. Jadi kan ini nabi-nabi Tuhan kan caranya dengan respect. Jadi di suatu kerumunan mereka bercerita, tapi kalau nggak mau mereka juga nggak paksa. Ini dia memaksakan semua, dia memaksakan orang. Nah pada saat terus dia juga mendorongkan Petrus dan Yohanes untuk menunjukkan mereka songkongan yang kuat itu, untuk menunjukkan dia songkongan yang kuat. Sokongan itu dorongan ya. Iya, dorongan. Ya. Nah ini dia bilang dia berbisik, saya dapat membayar. Berikan kuasa itu juga kepadaku sehingga setiap orang yang saya tumpangkan tanganku kepadanya akan menerima Roh Kudus. Jadi dia pikir itu bisa dibeli ya? Nggak bisa, itu dapat dari hati. Dari hati, betul. Bukan hati manusia gitu, hati kasih. Lalu gimana si Simon tuh akhirnya? Enggak, Petrus dia bilang ke Petrus menjadi merah mukanya. Marah kepada Simon ya? Iya, dia bilang, binasalah kiranya uangmu itu bersama dengan engkau, karena engkau menyangka bahwa engkau dapat membeli karunia Allah dengan uang. Tidak ada bagian atas hakmu dalam perkara ini, sebab hatimu tidak lurus di hadapan Allah. Jadi bertobatlah dari kejahatanmu dan berdoalah kepada Tuhan supaya Ia mengampuni niat hatimu ini. Jadi Petrus marah dan disuruh bukan pergi, dia suruh untuk berdoa untuk mengampuni, untuk dia supaya engkau diampuni oleh Tuhan. Iya, kalau dia nggak mau, kiranya lah Tuhan membinasakan engkau dengan uang. Oh my God, oke. Jadi ceritanya, jadi moralnya di sini, jadi yang kita tahu dari ini short story-nya kan. Nah, terus tapi Alkitab tidak menceritakan apa yang Simon lakukan setelah dibilang Petrus. Setelah Petrus marah itu ya? Iya. Oke. Nah terus tetapi kita mengetahui Simon tidak mengerti seluruhnya tentang kasih karunia Allah. Jadi, itulah sebabnya mengapa dia tidak diubahkan. Dia tidak diubahkan karena dia tidak mengenal semuanya tentang Allah. Betul. Jadi artinya kalau mengenal Allah seluruhnya mengubahkan hidup juga. Jadi untuk membantu naik ke surga dengan hati yang benar. Amin. Jadi Papa udah dapat ceritanya nih, semoga teman-teman semua, teman-teman Praska juga dapat ceritanya ya. Jadi biarlah kita tidak menjadi seperti
Simon ya. Kita tahu bahwa kasih karunia datangnya dari Tuhan dan Roh Kudus itu datang dari Tuhan yang dapat mengubahkan apa hati manusia. Jadi supaya jangan mengeraskan seperti apa Simon yang berpikir bahwa semua bisa dibeli dengan uangnya nggak akan bisa ya. So bagus sekali pelajarannya Bang Praska. Terima kasih loh udah bawa dan Bang Praska udah lebih enjoy ya. For the next time, would you like to share with your friend in English? Might be you have a friend abroad or out of Indonesia, such as in Malaysia, Singapore, and etc. Might be they will be watching you, so I suggest you to speaking in English also. Okay, I can speak in English. Oke, thank you semuanya teman-teman. Terima kasih sudah nonton. Udah lama kita. Jadi teman-teman, kuisnya nggak ada. Nggak usah kuis kali ini. Udah. Tapi kalau teman-teman punya pertanyaan, kita balik siapa yang kasih pertanyaan, kita kasih hadiah. Nah, iya. Oh iya. Enggak, tapi teman-teman kalau bingung bolehlah tanya kita. Ya. Tentang ini ya. Tentang sahabat ya. Kalau enggak juga boleh tanya pendetanya. Nggak bisa jawab kalau kita. Oke semuanya, terima kasih teman-teman Praska, teman-teman Kira, dimanapun Anda berada. Semoga Anda dalam keadaan sehat-sehat, baik-baik, terbebas dari penyakit. Dan kalau mungkin teman-teman dan patuhi bukan protokol kesehatan dan 5M. Dulu 3M, sekarang 5M ya. Dan kalau ada teman-teman, orang tuanya, adiknya, kakaknya yang mungkin sakit atau terpapar, kami doakan. Tolong tulis di komen ya supaya kami bisa doakan ya. Iya. Tulis share di komen ya. Lalu kita akan doakan bersama-sama. So, terima kasih semuanya. Praska, sampai jumpa di minggu depan ya. Bye. Bye bye. Jangan lupa subscribe.